Di tepi jalan raya penghubung antara kota kecil dan pedesaan yang sepi, berdirilah sebuah bengkel bernama Jaya Motor. Dari luar, bangunan itu tampak biasa saja, atap seng bergelombang, dinding bata yang mulai kusam, dan papan nama yang catnya sudah mulai mengelupas. Namun siapa sangka, di balik suara berisik mesin dan aroma oli yang menusuk hidung, tersimpan rahasia kelam yang tak pernah diketahui orang luar. Pemilik bengkel itu, Pak Roni, dikenal sebagai sosok pekerja keras. Sejak muda, ia sudah menekuni dunia otomotif. Tapi anehnya, dalam waktu kurang dari 2 tahun, bengkel kecil miliknya berubah drastis. Dari sekadar tempat tambal ban pinggir jalan menjadi bengkel besar dengan banyak pelanggan, bahkan dari luar kota. Orang-orang sering bertanya-tanya, bagaimana bisa usaha sekecil itu tiba-tiba berkembang pesat, sementara bengkel-bengkel lain di sekitarnya justru tutup satu persatu. Warga sekitar sering memperhatikan hal-hal aneh di sekitar bengkel itu. Setiap malam, ketika jalanan sudah sepi dan bengkel seharusnya tutup, masih terdengar suara mesin hidup, bukan seperti motor biasa, tapi lebih berat dan kasar, seperti deruman makhluk besar yang sedang menggeram. Kadang-kadang, dari celah pintu bengkel, tampak cahaya merah redup berpendar, seperti bara api. Namun ketika ada warga yang mencoba mendekat, suara itu mendadak berhenti, dan suasana kembali sunyi seolah tak terjadi apa-apa. Istrinya, Bu Rani, dulu sering terlihat membantu di bengkel, tapi sejak bengkel itu maju, ia jarang keluar rumah. Ada yang bilang ia jatuh sakit, ada juga yang berbisik kalau Bu Rani sering terdengar menangis tengah malam. Anak semata wayang mereka, Dika, juga mendadak berubah. Dulu anak itu periang dan suka membantu ayahnya. Tapi sekarang, Dika lebih sering diam di pojok bengkel, menatap kosong seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Beberapa pekerja yang sempat bekerja di sana juga tak betah lama-lama. Mereka mengaku sering mendengar langkah kaki berat di atap saat tengah malam, padahal bengkel hanya satu lantai. Ada juga yang melihat bayangan tinggi besar lewat di belakang deretan motor rusak. Salah satu montir, yang dikenal suka bicara blak-blakan, pernah menegur Pak Roni tentang kejadian aneh itu. Besoknya, montir itu tak pernah muncul lagi. Orang-orang bilang ia pindah kerja ke kota lain. Tapi ada juga yang bilang, malam sebelum ia menghilang, terdengar suara jeritan dari dalam bengkel, diikuti bunyi logam beradu dan suara motor meraung panjang, seperti teriak kesakitan. Sejak saat itu, warga sekitar tak berani lewat depan bengkel Jaya Motor jika malam sudah lewat jam 9. Lampu di depan bengkel memang selalu menyala, tapi entah kenapa cahayanya tampak redup dan berwarna kekuningan, seperti nyala lilin yang hampir padam. Kadang dari dalam terdengar suara orang berbicara pelan-pelan, seperti sedang berunding, padahal semua tahu, bengkel itu sudah tutup dan digembok dari luar. Dan puncaknya, suatu malam, seorang pemuda ojek online bernama Rizal datang ke bengkel itu karena motornya mogok di tengah jalan. Ia mengetuk pintu, berharap ada yang masih bekerja lembur. Pintu itu memang terbuka perlahan, tapi yang menyambutnya bukan manusia seperti biasa. Dari balik celah pintu, tampak sosok gelap bermata merah, berdiri di antara tumpukan motor dengan wajah menyerupai Pak Roni, namun dengan kulit mengelupas seperti terbakar oli panas. Beberapa tahun sebelum bengkel itu terkenal, hidup Pak Roni sebenarnya sangat sulit. Ia hanyalah montir keliling yang hidup pas-pasan di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Motor tuanya sering mogok, pelanggan pun jarang datang. Istrinya, Bu Rani, bahkan sempat berjualan gorengan di depan rumah untuk membantu biaya hidup. Namun segalanya berubah setelah suatu malam di mana Pak Roni bertemu dengan seorang pria tua misterius. Malam itu hujan deras mengguyur, dan Pak Roni sedang duduk di bengkel kecilnya yang nyaris roboh. Ia menatap langit sambil berdoa lirih agar usahanya bisa maju. Saat itu, tiba-tiba datang seorang kakek berpakaian serba hitam dengan topi caping lebar, membawa sebuah motor antik, warna hitam pekat, dengan plat nomor yang sudah berkarat. Bisa betulkan motorku malam ini juga. Suara kakek itu berat dan serak, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Pak Roni sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Walau aneh, ia butuh uang. Ia menyalakan lampu Petromax dan mulai bekerja.
Tapi ketika membuka mesin motor itu, ada hal janggal. Oli yang keluar bukan berwarna hitam biasa, melainkan merah gelap, seperti darah yang kental. Bau amis langsung menyengat hidungnya, membuatnya hampir muntah. Namun kakek itu hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Jangan takut, Roni. Kalau kau mau, motor ini bisa membawa rezeki buatmu. Tapi kau harus berani bayar harganya." Pak Roni terdiam. Ia tak mengerti maksudnya. Tapi ketika kakek itu menatapnya, matanya seperti menyala merah di bawah cahaya Petromax. Ada bisikan samar di telinganya. Entah dari mana asalnya. Menggoda dan menjanjikan. Usahamu akan maju. Bengkelmu akan ramai. Cukup 1 tumbal setiap bulan. Sejak malam itu, hidup Pak Roni berubah. Keesokan harinya, kakek itu lenyap. Meninggalkan motor antiknya di bengkel. Aneh. Tapi begitu motor itu disimpan di pojok bengkel, pelanggan berdatangan tanpa henti. Bengkelnya laris manis. Bahkan ia mampu membeli tanah dan membangun bengkel baru yang lebih besar, yang kemudian diberi nama Jaya Motor. Namun sejak itu pula, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Setiap kali bulan purnama, motor hitam itu bergetar sendiri. Lampu depannya menyala, meskipun tak ada yang menyalakan. Kadang terdengar suara mesin meraung dari dalam, seolah ada yang mengendarainya di malam gelap. Bu Rani pernah memergoki suaminya tengah berbicara sendiri di depan motor itu. Suaranya pelan dan berat, seperti sedang memohon sesuatu. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian, setiap kali ada pekerja baru yang masuk, pasti ada yang menghilang tanpa jejak. Awalnya mereka dikira kabur, tapi anehnya, setiap kali seseorang menghilang, bengkel itu justru semakin ramai. Rezeki semakin deras, uang mengalir dari mana-mana, hingga suatu hari, Bu Rani tak tahan lagi. Ia menemukan kain lap yang basah oleh darah di dekat motor hitam itu. Saat ia menatap cermin di ruang kerja suaminya, di sana terlihat bayangan hitam besar berdiri di belakang Pak Roni, berpunggung bongkok, bermata merah, dan tangannya berlumuran oli hitam pekat. "Roni, apa yang kau lakukan?" bisiknya dengan suara gemetar. Pak Roni hanya menatapnya. Matanya kosong. Lalu berkata pelan, "Kita hidup dari ini, Rani. Kalau aku berhenti, semuanya akan hilang. Rezeki, rumah, bengkel, bahkan nyawa kita." Sejak saat itu, Bu Rani berubah jadi pendiam dan sering menangis. Ia tahu suaminya sudah terikat perjanjian gelap, pesugihan dari bengkel itu. Dan motor hitam di pojok ruangan itu, bukan sekadar motor. Itu adalah wadah makhluk yang memberi kekayaan kepada mereka. Tapi tiap kekayaan datang, ada harga yang harus dibayar. Malam itu hujan turun deras. Petir sesekali menyambar di langit, membuat bayangan bengkel Jaya Motor tampak meliuk di genangan air seperti sedang bernafas. Di dalam bengkel, Pak Roni masih bekerja sendirian, meski waktu sudah lewat tengah malam. Lampu bengkel berkelap-kelip, dan di pojok ruangan, motor hitam tua itu berdiri tegak, seolah mengawasi setiap gerakannya. Suara tetes air bercampur dengan dengungan mesin yang ia hidupkan. Tapi entah kenapa, malam itu suara mesin yang diperbaikinya terdengar berbeda, lebih dalam, seperti bergema dari ruang kosong yang jauh di bawah tanah. Pak Roni menelan ludah, dada kirinya terasa sesak, seperti ada yang menekan. Tiba-tiba, suara pintu bengkel berderit. Dari luar, muncul sosok Dika, anaknya yang kini sudah beranjak remaja. Wajahnya pucat, matanya sembab seolah habis menangis. "Pak, Dika mimpi lagi," katanya pelan. "Ada orang minta tolong dari bawah bengkel." Suaranya seperti orang yang kesakitan. Pak Roni menatap anaknya dengan tatapan kosong. Ia tahu mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Sudah 3 bulan berturut-turut Dika mimpi hal yang sama, tentang suara jeritan dari bawah tanah. Dan setiap kali Dika mimpi begitu, besoknya selalu ada pelanggan baru yang datang membawa motor rusak, dan rezeki pun mengalir deras. Tapi malam ini berbeda. Dika tak sekadar bercerita, ia menggenggam sebuah benda kecil dari lumpur. Ketika dibersihkan, benda itu ternyata adalah kalung milik salah satu montir lama, yang hilang misterius 3 tahun lalu. "Dika nemuin ini di belakang bengkel," bisiknya. "Ada tanah merah di situ. Dan bau amisnya aneh, Pak. Kayak bau darah basi." Pak Roni langsung berdiri.
Jantungnya berdegup cepat. Ia tahu, tempat di belakang bengkel itu bukan tempat biasa. Di sanalah, dulu, ia melakukan ritual terakhir bersama sosok dari dalam motor hitam itu. Ritual yang membuat bengkel ini makmur, tapi juga mengubur rahasia besar. Ketika Paroni mencoba mengambil kalung itu dari tangan Dika, lampu bengkel tiba-tiba padam. Gelap gulita, hanya suara angin dan tetes air yang terdengar. Lalu dari pojok bengkel, suara mesin motor hitam itu hidup sendiri, menggerung dengan keras. Lampu depannya menyala merah darah, menyorot dinding yang tiba-tiba basah oleh cairan hitam pekat. Aroma oli bercampur amis darah memenuhi udara. Dika mundur ketakutan. Pak, itu motornya nyala sendiri. Paroni mencoba menenangkan anaknya. Tapi sebelum sempat bicara, dari bayangan motor itu muncul sesosok makhluk tinggi besar. Tubuhnya seperti terbentuk dari asap dan oli panas. Matanya dua bara merah yang menyala. Dan dari mulutnya keluar suara berat, bergema ke seluruh ruangan. Janjimu sudah habis, Roni. Paroni terjatuh, gemetar. Ia tahu makhluk itu, penunggu motor pesugihan, datang menagih tumbal baru. Tapi kali ini bukan pekerja, bukan orang luar, melainkan seseorang yang punya darah sedarah dengannya. Bu Rani, yang sejak tadi mengintip dari jendela rumah di seberang bengkel, melihat semuanya. Ia menjerit histeris, berlari menerobos hujan menuju bengkel. Namun begitu pintu terbuka, bengkel itu sudah berubah total, dindingnya hitam. Oli menetes dari langit-langit. Dan di tengah ruangan, hanya ada motor hitam yang kini berasap, berputar pelan seolah sedang menghisap sesuatu dari udara. Dan di bawah motor itu, terlihat bayangan dua orang, satu besar, satu kecil, terbujur di lantai, diselimuti cairan hitam yang kental. Bu Rani menjerit, tapi suaranya tertelan deru mesin. Lalu semuanya berhenti, motor itu padam, cahaya lampu kembali menyala, tapi bengkel itu kosong. Tak ada siapapun di sana, hanya ada bekas jejak kaki oli menuju dinding belakang. Dan di ujungnya, ukiran samar berbentuk kep tangan hitam, menempel di tembok, seolah seseorang mencoba keluar dari balik dinding. Sejak malam itu, bengkel Jaya Motor ditinggalkan. Tak ada yang berani membukanya lagi. Tapi banyak warga bersumpah, setiap malam Jumat Kliwon, dari dalam bengkel itu masih terdengar suara mesin motor meraung. Dan dua sosok bayangan samar berdiri di bawah lampu remang. Seorang pria dan anaknya, seakan masih bekerja, melayani pelanggan dari dunia lain. Tahun-tahun berlalu, dan bengkel Jaya Motor perlahan tertelan waktu. Cat dindingnya terkelupas, atapnya berkarat, dan halaman depannya ditumbuhi ilalang setinggi lutut. Tak ada lagi suara mesin, tak ada lagi pelanggan. Tapi meski tempat itu tampak mati, warga sekitar tahu, bengkel itu tidak benar-benar kosong. Beberapa orang pernah mencoba membuka kembali bengkel tersebut. Salah satunya, Pak Wira, seorang pengusaha muda dari kota. Ia mendengar rumor bahwa lokasi bengkel itu strategis dan bisa jadi peluang besar untuk usaha baru. Orang-orang kampung sudah memperingatkan, tapi ia menanggapinya dengan tawa. Ah, itu cuma cerita orang desa, katanya sombong. Kalau bengkel ini memang angker, biar saya yang buktikan. Dengan uang dan tenaga, ia membersihkan bangunan itu. Semua terlihat normal, sampai malam pertama ia lembur sendirian. Saat sedang memperbaiki motor pelanggan, tiba-tiba lampu padam. Dan dari pojok bengkel terdengar suara rantai besi diseret di lantai. Bau oli yang tajam bercampur dengan amis darah membuatnya hampir pingsan. Ketika menoleh, ia melihat motor hitam tua berdiri di sana. Motor yang dulu disita polisi dan dikabarkan telah dibawa ke tempat rongsokan. Tapi motor itu kini ada di depannya. Lampu depannya menyala merah. Dan dari balik bayangannya muncul dua sosok. Seorang pria berwajah hangus oleh api. Dan di sampingnya, seorang anak laki-laki dengan mata kosong. Bengkel ini, milik kami. Suara berat itu menggema di ruangan yang kini berbau anyir. Pak Wira menjerit dan berlari keluar. Keesokan paginya, warga menemukannya terbaring di pinggir jalan. Tubuhnya gemetar hebat. Matanya kosong seperti kehilangan akal. Sejak itu, tak ada lagi yang berani menyentuh bengkel Jaya Motor. Papan namanya kini separuh roboh. Huruf-hurufnya nyaris tak terbaca.
Namun jika seseorang nekat melintas di depan bengkel itu saat tengah malam, terutama di malam Jumat Kliwon, mereka masih bisa mendengar suara mesin motor yang meraung pelan, disusul dengan tawa parau seorang pria dan suara anak kecil memanggil dari dalam. Ayo, Pak, pelanggan baru sudah datang. Lalu lampu bengkel akan menyala sebentar. Cahaya kekuningan redup seperti nyala dari dunia yang tak seharusnya ada, sebelum kembali padam, meninggalkan sunyi yang menyesakkan dada. Dan begitulah, bengkel Jaya Motor tetap berdiri, menjadi saksi bisu perjanjian manusia dengan makhluk yang tak pernah puas. Tempat di mana oli bercampur darah, dan suara mesin bukan lagi tanda kehidupan, melainkan jeritan arwah yang tak bisa pergi. Deskripsi singkat untuk YouTube. Sebuah bengkel tua di pinggir kota menyimpan rahasia kelam. Dulu terkenal karena pesatnya kesuksesan, kini menjadi tempat terkutuk. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara mesin hidup sendiri dan tawa samar dari dalam.